Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas masalah mengenai kontroversi koalisi atau yang kita kenal sebagai Kibbles. Pertama-tama, kenalkan saya Dijay sebagai moderator dan ini ada Si Ahmad Ramadhani sebagai narasumber. ini siapa? Saya Alvaro Nofes Mizaki sebagai narasumber. Dan ini. Dan saya Hakim Muhammad Hazet sebagai narasumber juga. Terus lanjut ke. Nah, Kibbles ini akhir-akhir ini ramai ketika Pilpres tahun 2024. Nah, apa itu Kibbles ini? Jadi sederhananya, Kimples merupakan koalisi Indonesia Maju yang disingkat KIM, merupakan koalisi yang mendukung pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka, di mana mereka mendukung mereka dalam pemilihan presiden tahun 2024. Nah, tentu saja dari pembentukan koalisi ini menimbulkan kontroversi dan pendapat-pendapat yang bervariasi. Kontroversi ini muncul seiring dengan pembentukan koalisi ini sendiri. Nah, terutama terkait pada ambisi politik di Pilkada Jakarta tahun 2024. Nih, dari beberapa pihak juga mengkritik bahwa penciptaan koalisi besar ini bisa menciptakan kondisi tidak kompetitif karena mereka dapat mendominasi pencalonan Pilkada 2024 ini. Oh, jadi mereka tuh cuman nguntungin satu pihak doang gitu. Ya, betul. Nah, ini karena dukungan yang luas dari partai-partai besar dapat mengurangi peluang kandidat alternatif muncul dalam pemilihan kepala daerah. Wah, berarti curang dong kalau gitu. Nah, aku juga dengar nih kalau Kim Plus itu disebut juga sebagai koalisi gemuk yang terdiri Koalisi banyak partai gitu di dalamnya. Nah, apa aja sih partai yang ada di dalam itu? Ya, kalau untuk Partai Koalisi Kim sendiri itu dari Partai Golongan Karya atau Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang atau PBB, Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Garuda, dan Partai Rakyat Adil dan Makmur. Dan koalisi ini bertambah dengan bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Persatuan Pembangunan PPP, serta Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, dan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Dan penambahan koalisi tersebut disebut dengan Kim Plus. Nah, kalau tujuan dari Kim Plus itu apa sih? Nah, untuk tujuannya sendiri itu Kim Plus itu bertujuan untuk memperluas dukungan politik Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 dan perkuat pengaruhnya di tingkat daerah. Kipas ini dibentuk demi menciptakan koalisi yang kuat dan solid. Selain dukung Prabowo sebagai calon presiden, koalisi ini juga bertujuan mempermudah koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, ini juga berfungsi untuk memastikan stabilitas politik serta memperkuat peluang kemenangan kandidat yang diusung di pemilihan kepala daerah atau pilkada saat ini. Oh, jadi intinya buat memperkuat suatu suatu pilkada gitu ya? Iya, Ya, Satu betul sistem sekali. itu. Pilkada. Oh, terus kalau Kim Plus ini dibentuknya kapan? Nah, jadi Kim Plus ini nggak langsung dibentuk menjadi Kim Plus. Dia tuh berasal dari koalisi kecil dulu atau KIM. Nah, koalisi Indonesia Maju ini dibentuk pada tanggal 10 Agustus 2018 oleh Joko Widodo yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Nasional, Demokrasi, Partai Kebangkitan Bangsa, Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Juga Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Bulan Bintang. Nah, tapi abis itu setelah diadakan Pilpres pada 2023, lebih tepatnya 23 Agustus 2023, Kim ini diperluas menjadi Kim Plus, yang dimana pada saat itu anggota-anggota parpolnya itu meluas. Jadi Nah, semakin banyak jadi seperti yang semakin disebutkan banyak. oleh Alvareno tadi. Nah, terus kenapa parpol ini kan mereka sebelumnya itu tim oposisi ya istilahnya gitu. Terus Ya. kenapa mereka setuju buat bergabung? Nah, ini menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu Ujang Komarudin, mengatakan pasti ada tawaran dari Koalisi Indonesia Maju ini kepada parpol yang lain agar mereka mau masuk ke dalam KIM. Nah, kemudian mereka bersama-sama mengusung satu pasangan calon di pilkada yang mendatang gitu. Nah, apa yang ditawarkan? Ya tentu kompensasi politik. Ya kan di politik tidak ada makan siang gratis, tidak ada yang ikhlas, semuanya berbasis kompensasi, kata Ujang pada Senin 5 Agustus 2024 malam. Nah, menurut Ujang, salah satu tawaran yang paling ampuh adalah
masuknya parpol-parpol tersebut ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi presiden dan wakil presiden. Berarti di pemilihan selanjutnya itu berarti ada beberapa pilkada yang didukung oleh koalisi Kim Plus itu dong. Ya, Nah, apa aja sih itu yang didukungnya, siapa aja? Terkait pemilihan pemimpin kedepannya, Kim Plus itu pasti mendukung beberapa kandidat dong, ya kan? Tuh. Mau itu gubernur, wali kota, presiden. Nah, kira-kira siapa aja sih yang didukung sama Kim Plus itu? Nah, untuk calon kepala daerah yang didukung oleh Kim Plus itu tentunya ada banyak ya. Nah, untuk dari gubernur itu antara lain ada Ridwan Kamil dan Suswono pada Pilkada Jakarta 2024, lalu ada Bobi Nasution dan Surya pada Pilkada Sumatera Utara 2024, Ahmad Lutfi dan Tajasin Maimun pada Pilkada Jawa Tengah 2024, lalu ada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak pada Pilkada Jawa Timur 2024. Sedangkan untuk pasangan wali kota antara lain adalah Yoyok Sukawi dan Joko Santoso pada Pilkada Semarang 2024, lalu ada Ardi Astrid Widiani pada Pilkada Surakarta, dan pasangan bupati antara lain adalah Rudi Susmanto dan Ade Ruhandi pada Pilkada Bogor 2024. Tuh. banyak banget ya. Iya. Ternyata banyak yang didukung sama Kim Plus itu. Kirain aku pikir cuman kayak 1-2 aja gitu. Berarti banyak pengaruh yang diberikan oleh Kim Plus itu sehingga mereka bisa ngedukung banyak gitu. Oh, berarti cangkupannya luas itu ya. Ya. Kim Plus tuh. Nah, Kim ini pastinya bisa mencakup banyak hal dong, ya kan, dilihat dari dia bisa istilahnya membantu banyak partai juga kandidat kan. Yang pastinya info ini nggak cuma bocor di pemerintahan, tapi juga bocor di sekitar masyarakat. Nah, apa aja sih pendapat masyarakat soal Kim ini? Nah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya nih, karena dibentuknya koalisi Indonesia Maju ini kan menimbulkan banyak kontroversi dan juga pendapat-pendapat yang bervariasi nih dari Pasti. pengamat ataupun warga Indonesia itu sendiri nih. Nah, namun dari para pengamat, ada beberapa dari mereka yang mengkritik langkah politik koalisi Indonesia Maju ini yang berupaya untuk membentuk koalisi gemuk pada sejumlah pilkada. Koalisi yang berisi banyak partai politik ini cenderung untuk menciptakan pilkada yang hanya memiliki satu pasangan calon atau yang disebut juga calon tunggal. Oh, berarti calon tunggal tuh kayak cuman ngedukung satu orang aja gitu buat jadi pilkada selanjutnya gitu. Iya, jadi calon tunggal tuh lebih tepatnya tuh, jadi kan biasanya kita pilkada tuh opsinya banyak ya, Oh iya. bisa 2 atau 3 pasangan calon Oh, gitu. kayak apa? Itu namanya tuh nomor urutnya gitu. Iya benar. Ya. Tapi kalau calon tunggal itu berarti dalam pilkada itu cuma ada satu calon yang bisa dipilih sama warga, Iya. alias tidak ada kompetitor. Jadi dalam pilkada itu cuma ada satu calon tunggal dan satu kursi kosong, Iya. alias tidak ada lawan gitu. Nah, kenapa Kim Plus ini bikin kemungkinan calon tunggal jadi tinggi? Karena kan untuk sebuah pasangan calon maju dalam pilkada itu harus ada partai politik yang mengusungnya kan, yang punya kursi setidaknya sekian persen gitu di dalam parlemen. Nah, tapi karena Kim Plus ini koalisi yang sangat gemuk, alias iya. hampir semua Partai itu bergabung, ya, jadi kayak gitu. banyak partai Jadi bergabung. buat partai sisa dari Kim Plus ini susah untuk mengusung orang ke dalam Oh, pilkada. cuman dikit gitu. Heeh. Isi win ya, berarti isi win. Heeh. Jadi tadi juga disebutkan ada pasangan calon tunggal ya. Iya. Pasangan calon tunggal ini juga disebut juga sebagai taktik borong tiket. Apa tuh taktik borong tiket tuh? Nah, untuk taktik borong tiket ini itu simpelnya Kim yang bisa menggandeng semua partai politik di luar koalisinya, atau menyisihkan beberapa partai politik yang secara hitungan akan menembus ambang batas pencalonan Ya. atau sekitar 20% kursi di parlemen daerah. Curang dong, dikit banget ya. Ya, makanya itu dia mengancam demokrasi pilkada. Ada juga pendapat dari dosen ilmu politik Universitas Indonesia, Aditya, mengatakan bahwa Kim Plus dapat berpotensi perbesar kemungkinan kursi kosong dan memaksa para pemilih untuk mendukung satu calon yang ada. Oh iya. Yang tadi. Ya, jadi memang kalau dilihat lagi tuh memang beberapa tanggapan dari orang-orang seperti pengamat maupun warga-warga di Iya, Indonesia itu rata-rata- sendiri tuh rata-rata tuh Iya, mirip-mirip. rata-rata sama. Ya. Terus buat Kim Plus ini ada solusinya nggak nih kira-kira? Jadi apa nih
kira-kira solusi buat Kimles ini apa nih? Jadi untuk tepatnya tuh kita sendiri belum punya solusi yang benar-benar bisa menjanjikan bahwa Kimples ini bisa dilawan sama kita. Namun kita sendiri masih bisa mengurangi dampak-dampak yang diberikan sama Kimples sendiri nih. Apa aja tuh? Salah satunya itu dengan partai politik yang ada di koalisi tersebut masih bisa bergeser dan keluar dari koalisi tersebut dan membawa calon pasangannya tersebut keluar dari koalisinya. Nah, Iya. karena bergeser gitu si partai tersebut, sehingga pasangan yang didukung oleh dia itu otomatis keluar dari koalisi Kimples tersebut kan, Tergeser gitu. tergeser juga. Nah, karena tergeser gitu, jadi Kimples tuh jadi punya lawan untuk pasangan lainnya gitu. Jadi masih ada pasangan iya. lain yang bisa maju, sehingga calonnya tuh nggak cuma satu gitu. Jadi kita masih bisa milih calon lain dari partai iya, yang jadi- tergeser tersebut. Jadi bukan cuma calon tunggal yang tadi itu. Iya, jadi kita bisa lawan calon tunggal itu dengan cara partai politik yang bergeser tersebut. Oh, jadi nggak bisa calon yang kita geserin, harus partainya gitu yang kita geserin. Soalnya kalau calonnya doang itu kan rada aneh gitu, masa calon Oh, nggak sama backingannya politik? masih Iya, ada masa gitu. nggak sama partainya? Iya. Selain tadi yang disebutin Hakim juga, yaitu pergeseran partai politik dari Kimples, pengurangan dampak dari Kimples ini juga dapat dilakukan dari partai yang emang di luar Kimples. Oh, apa contohnya apa itu? Contohnya ini berdasarkan ungkapan dari pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggliani. Ini dari 43 bakal pasangan calon kepala daerah tunggal yang pendaftarannya udah diterima sama KPU. Iya. Itu masih ada partai PDIP Perjuangan yang mereka itu mempunyai kursi yang cukup dalam parlemen, sehingga mereka itu bisa mengusung sepasang calon yang dapat melawan calon dari Kimples itu. Oh iya. Ya betul. Ya, kita sebagai rakyat berarti memang harus tetap menjunjung tinggi demokrasi di negara ini ya, biar sesuai Pancasila. Iya, Pancasila. Benar. Goreng bisa. Lumayan lah halus. Ya udah ulangi. Jadi dari kesimpulan apa yang kita bahas tadi soal Kimples itu dapat mengancam pemilihan atau pilkada kita ke depannya. Betul. Kita sebagai rakyat itu harus bersikap melek, atau kita juga harus menghindari sikap apatis atau yang kata lainnya itu disebut buta politik. Balik lagi ke dasar negara kita, yaitu Pancasila, ya enggak? Betul. Ya betul. Ya mungkin sekian siaran dari kami soal Kimples. Terima kasih kepada narasumber karena sudah bersedia untuk mengikuti acara ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Kayak gitu. Nah, untuk calon aku nggak bisa serius Cok kalau berurusan podcast. Nah, bentar. Aku mau ngomong calon pasangan calon tadi, makanya langsung ketawa Cok. Orang-orang partai politik itu masih kayak keluar